Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue. Oke, di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan beberapa aplikasi pinjaman online yang cepat cair atau langsung cair. Ya, jadi seperti ini buat teman-teman yang memang sekarang membutuhkan dana secepat mungkin atau dalam waktu kurang lebihnya paling cepatnya 30 menit setelah kalian melakukan registrasi di salah satu pinjaman online yang saya akan rekomendasikan ini. Ya, di sini saya akan rekomendasikan 10 aplikasi pinjaman online. Jadi mungkin buat teman-teman jika kalian memang sekarang mendadak membutuhkan dana pinjaman, bukan tidak mungkin jika kalian meminjam ke saudara ataupun ke teman kalian, otomatis mereka juga membutuhkan uang yang sama ya, dan karena itulah memang sedikit sulit untuk membutuhkan uang secepat mungkin untuk hari-hari sekarang yang memang banyak sekali dari kendala, seperti ada kendala dari banyaknya PHK yang dikeluarkan dari kerjaannya. Oke, untuk 10 aplikasi yang saya rekomendasikan, pertama adalah aplikasi Rupiah Cepat, kemudian ada kami Kredivo Finplus Kredit Pintar, kemudian Kredito Isi Cash Aku Laku, Dana Rupiah, dan Tunaiku. Ya, ini mungkin salah satunya memiliki beberapa pinjaman cicilan yang cukup besar juga, dan di sini saya akan memperlihatkan salah satunya. Pertama saya akan masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Rupiah Cepat. Ya, kita akan masuk terlebih dahulu seperti ini. Oke. Ya, kita akan lihat di sini limit pinjaman yang saya miliki kurang lebihnya untuk aplikasi Rupiah Cepat ini saya mendapatkan limit total sampai 1,4 juta rupiah. Namun untuk aplikasi Rupiah Cepat ini hanya pembayarannya 1 bulan sekali. Jadi tidak bisa dicicil ya. Artinya setelah kalian mendapatkan limit pinjaman dari aplikasi Rupiah Cepat, kalian harus membayarnya sesuai dari tanggal jatuh tempo. Ya, katakanlah di sini saya memiliki tanggal jatuh tempo di tanggal 13 bulan 11 2021. Artinya kalian harus membayar di tanggal 13 di tanggal yang sama ya, supaya untuk kredit kalian baik juga, dan untuk kemudian hari kalian bisa meminjam juga di aplikasi Rupiah Cepat. Ya, masuk ke dalam aplikasi yang kedua. Oke, untuk aplikasi yang kedua ini aplikasinya adalah aplikasi Ada Kami. Ya, jadi nanti saya akan sedikit jelaskan ya untuk ciri-ciri buat teman-teman. Terkadang memang ada beberapa penyedia dari aplikasi ini, setelah dana ditransfer ada pihak yang menghubungi mengatasnamakan aplikasi, suruh mentransfer kembali. Itu jangan mau ya, karena pengembalian uang hanya berlaku menggunakan nomor virtual akun yang tersedia di dalam aplikasinya. Ya, untuk nomor virtual akun itu yang seperti apa Bang? Jadi virtual akun seperti ini ya. Ya, kita klik bayar segera. Ya, bayar segera. Kemudian di sini kita melihat nomor virtual akun ya. Ya, ini adalah nomor virtual akun yang harus kalian gunakan untuk melakukan pembayaran. Ya, jadi kalian tidak perlu khawatir juga. Jadi di beberapa step aplikasi ini saya sudah menyediakan juga bagaimana cara melakukan pinjaman, pendaftaran, hingga cara melakukan pelunasan di dalam aplikasinya. Ya, jadi untuk aplikasi Ada Kami ini saya mendapatkan limit juga yang lumayan besar. Untuk limit yang saya dapatkan di sini kurang lebihnya 1,3 juta rupiah, dan ini hanya memiliki tenor 14 sampai 28 hari. Ya, ini untuk di aplikasi Ada Kami, namun ini bisa secepat kilat kalian mendapatkan pinjaman dari aplikasi Ada Kami. Ya, kita lanjutkan kembali di aplikasi selanjutnya. Oke, masuk ke dalam aplikasi Kredivo. Oke, sebenarnya untuk aplikasi Kredivo ini sebenarnya bagus sekali ya, karena untuk Kredivo menyediakan cicilan hingga bulanan sampai 12 bulan. Namun dengan beberapa syarat di dalam aplikasi Kredivo, kalian bukan hanya bisa meminjam uang tunai, namun kalian juga bisa melakukan kredit ponsel seperti kredit di konter. Namun untuk konternya sudah bekerja sama dan memiliki akun Kredivo juga. Ya, di sini saya belum melakukan upgrade, namun saya bisa mengajukan pinjaman. Untuk pinjamannya tergantung dari limit yang kalian dapatkan saat pertama kali melakukan pendaftaran. Ya, di sini saya hanya memiliki limit pinjaman 520.000, sebenarnya 700.000 ya. Namun di sini kemarin saya mereview mengambil 520.000 saja untuk review di tahap atau video sebelumnya. Ya, jadi untuk tenor ini saya baru mendapatkan tenor bulanan saja. Namun jika kalian melakukan upgrade ya, kita coba klik upgrade di pojok kanan atas temennya. Ya, seperti ini. Ya, di sini kita bisa mendapatkan limit hingga 30 juta rupiah. Oke, ini limit tertingginya ya, 30 juta rupiah. Namun dengan beberapa syarat kalian harus menginput, seperti salah satunya menggunakan NPWP, kemudian menggunakan M-Banking ya. Coba kita akan klik upgrade sekarang di bawah. Oke, seperti ini.
Ya, jadi di sini ada dua pilihan, menggunakan NPWP pribadi, kemudian menggunakan internet banking atau bank DCB ya. DCB ini NPWP online teman-teman ya. Ya, ini ada dua pilihan, silahkan kalian bisa gunakan salah satunya untuk mendapatkan limit kredit hingga 30 juta rupiah. Oke, lanjut ke aplikasi selanjutnya atau aplikasi yang keempat adalah aplikasi Finplus. Ya, jadi silakan teman-teman bisa disimak terlebih dahulu ya, karena di sini saya akan buat video selengkap mungkin. Ya, untuk aplikasi Finplus ini sebenarnya saya baru mereview satu kali saja pinjaman dari kemarin ya. Review pertama saya mendapatkan limit hingga 1,5 juta rupiah. Dan untuk periode ini, untuk periode dari Finplus, saya belum memiliki periode dengan tenor bulanan. Namun ada kemungkinan untuk aplikasi Finplus ini bisa menjadi tenor bulanan hingga 4-6 bulan. Itu tergantung dari limit kredit yang kalian miliki. Jadi buat teman-teman, semakin kalian baik untuk melakukan pembayaran di aplikasi Finplus ini, akan semakin baik juga untuk pinjaman yang kalian dapatkan dan tenor yang kalian dapatkan juga dari aplikasi Finplusnya. Oke, ini untuk riwayat pembayaran, dan kita akan lihat di riwayat pinjaman saya. Ya, sebelumnya saya mendapatkan 1,1 untuk 21 hari dan 1,3 di 28 hari. Ada kemungkinan nanti akan bertambah menjadi limit dan tenor bulanannya. Ya, kita masuk ke dalam aplikasi yang kelima. Di sini masuk ke dalam aplikasi Kredit Pintar. Oke, mungkin tidak asing buat teman-teman, untuk aplikasi Kredit Pintar ini memang salah satu aplikasi pinjaman online yang cukup populer juga. Namun sedikit susah ya, dikarenakan jika teman-teman memiliki data yang kurang valid, ataupun mungkin jika kalian sudah pernah melakukan kredit namun pembayarannya tidak teratur, ada kemungkinan setelah kalian mendaftar di aplikasi Kredit Pintar akan ditolak ya. Dan di sini saya mendapatkan penolakan juga untuk yang kemarin ya. Oke, untuk riwayatnya telah dibayar. Ya, 4 Februari terakhir saya melakukan review dari aplikasi Kredit Pintar. Namun silakan teman-teman jika ingin mencoba aplikasi ini, silakan boleh dicoba, karena untuk aplikasi Kredit Pintar ada banyak juga teman-teman yang lain yang mendapatkan cicilan bulanan ya dari aplikasi Kredit Pintar. Dan memang untuk atas nama dan biodata yang teman-teman miliki cukup baik juga. Silakan kalau bisa gunakan aplikasi Kredit Pintar juga. Oke, melanjutkan kembali di aplikasi yang keenam. Oke, aplikasi yang keenam adalah aplikasi Kredito ya, bukan Kredivo ya, berbeda. Ini aplikasi Kredito. Kita akan masuk terlebih dahulu. Ya, untuk aplikasi Kredito ini adalah salah satu aplikasi pinjaman cicilan mingguan ya. Jadi buat teman-teman jangan disalahkan, aplikasi Kredito ini aplikasi cicilan namun dengan tenor per 7 hari per 7 hari. Ya, ini adalah riwayat pinjaman saya yang saya review sebelumnya. Saya mendapatkan limit kurang lebihnya 2-3 juta rupiah kemarin. Namun dikarenakan saya kemarin menunda pinjamannya untuk mereview kembali, untuk pinjamannya turun menjadi 300.000 rupiah, dan itu tidak masalah ya, karena ada banyak sekali mungkin aplikasi pinjaman online yang saya akan review kembali. Ya, silakan teman-teman bisa lihat di sini untuk tenornya masih 1,8 juta. Ya, kita bisa bayar nanti ya, kita bisa bayar nanti, karena untuk aplikasi Kredito ini adalah aplikasi pinjaman cicilan juga. Dan untuk syaratnya, keseluruhan dari aplikasi yang saya review hanya perlu KTP saja. Jadi buat teman-teman, kalian tidak perlu dan tidak disarankan sekali menginput seperti data-data penting seperti SIM, kemudian paspor, kemudian KK, itu jangan ya. Apalagi kalau kalian menginput secara bersamaan KK dan KTP dan NPWP ataupun SIM secara bersamaan di dalam aplikasi pinjaman online, itu memang menurut saya akan berdampak negatif juga. Jadi untuk saran saya, kalian jangan menginput KK ataupun NPWP secara bersamaan dengan KTP. Ya, melanjutkan kembali di aplikasi yang ke-7. Di sini masuk ke dalam aplikasi EasyCash ya. Ya, ini adalah aplikasi yang saya rekomendasikan buat teman-teman. Memang bunganya cukup lebih besar dari aplikasi yang lain, lebih besar 1%. Namun untuk aplikasi EasyCash ini cukup cepat juga, karena prosesnya hanya beberapa menit saja ya. Ya, hanya beberapa menit kalian bisa langsung mendapatkan sejumlah pinjaman dari pinjaman tunai yang kalian dapatkan. Dan kelebihan dari aplikasi EasyCash ini, dia menyediakan tenor bulanan ya. Jadi untuk EasyCash ini pembayarannya per 25 hari ya. Di sini coba kita hitung kembali, maaf. Per 15 hari teman-teman ya. Jadi per 15 hari kita harus membayar. Misalnya di sini saya mereview kemarin 1,5 juta. Saya sudah membayar di 15 hari pertama, dan di sini saya harus menunggu ke 15 hari kedua,
kemudian 15 hari ketiga, 15 hari keempat, dan 15 hari kelima. Ya, jadi untuk tenor ini tepatnya di akhirnya berarti sampai bulan Desember ya, ini tepat di sini. Ya, pembayaran yang harus saya bayarkan ini sampai bulan Desember, artinya masih lama sekali. Jadi buat teman-teman disarankan kalian bisa gunakan juga aplikasi EasyCash. Namun dari aplikasi masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Silahkan kalian bisa dipilih salah satunya. Untuk limitnya cukup besar juga EasyCash ya, sampai 3 juta rupiah. Dan kita akan masuk lanjut kembali ke dalam aplikasi yang ke-8. Ya, kita masuk ke dalam aplikasi Akulaku. Oke, ini adalah salah satu aplikasi yang direkomendasikan sekali. Ya, jadi buat teman-teman tidak hanya bisa kalian melakukan pinjaman online, namun kalian juga bisa melakukan kredit. Seperti jika kalian ingin membeli ponsel, membeli barang elektronik, membeli PC, ataupun melakukan tagihan, pembayaran pulsa, peminjaman pulsa, ataupun jika kalian ingin melakukan kredit seperti tagihan BPJS juga, kalian bisa kredit menggunakan aplikasi Akulaku. Oke, di sini saya masih memiliki riwayat supaya teman-teman bisa bertambah yakin juga. Ada riwayat saya mungkin di bulan yang lalu pinjaman pulsa juga ada di sini ya. Mungkin kalau malam hari kalian malas keluar atau m-banking sedang error, jadi aplikasi Akulaku ini bisa kalian gunakan sebagai salah satunya rekomendasi untuk pinjaman seperti pulsa dan pinjaman juga seperti uang tunai ya. Di sini saya sudah melakukan review juga dari bulan yang lalu, dan di sini saya belum membayarnya ya, karena di sini masih memiliki tenor 1 bulan yang akan datang, itu tidak masalah. Oke, di sini untuk limit dari Akulaku saya memiliki limit sampai 2,7 juta rupiah, dan ini bisa menjadi limit menjadi tenor bulanan. Namun dengan memiliki beberapa syarat. Untuk syaratnya mungkin di sini kalian harus menginput salah satunya dengan NPWP juga ya, NPWP, KK dan lain sebagainya. Dikarenakan untuk aplikasi Akulaku ini sudah bekerja sama dengan Kredito, kemudian aplikasi Asetku, kemudian aplikasi yang lain seperti kemarin yang saya baru lihat ada pinjaman juga dari Bank Neo Commerce ya, atau Bank Neo Plus ya. Kita akan lanjutkan kembali ke aplikasi selanjutnya. Jadi untuk aplikasi Akulaku ini memiliki tenor yang banyak juga, dan untuk pelunasannya ini biasanya kalian akan mendapatkan tenor per 1 bulan saja. Oke, kita akan lanjut ke dalam aplikasi yang ke-9. Ya, masuk ke aplikasi Dana Rupiah. Benar sekali, ini adalah aplikasi yang sangat direkomendasikan juga buat teman-teman. Namun untuk tenor pertamanya kalian akan mendapatkan tenor hanya 1 bulan sekali saja. Dan ini kemarin saya baru mereview 1 kali, namun saya mendapatkan limit yang besar sekali temennya. Di sini saya mendapatkan limit sampai 2,580.000 rupiah, artinya 2,6 juta kurang lebih ya. Ya, kita akan lihat riwayatnya di sini. Riwayat kemarin coba kita cek ya. Kemarin saya sudah melakukan pinjaman, tidak ada transaksi catatan pinjaman. Oke, di atas. Ya, kemarin pertama kali saya mendapatkan limit di sini 1,2 juta ya, 1,28.000 rupiah. Dan setelah saya melunasi, saya mendapatkan limit tambahan kurang lebihnya sampai 300.000 rupiah. Untuk persyaratannya juga mudah, kalian perlu input saja foto KTP, kemudian foto selfie menggunakan KTP juga. Untuk syaratnya sama juga. Dan kita akan masuk ke dalam aplikasi yang terakhir, yaitu aplikasi yang ke-10 adalah aplikasi Tunaiku. Ya, jadi untuk urutan ini mungkin tidak direkomendasikan. Yang pertama yang paling bagus tidak ya, karena untuk aplikasi ini resmi surat berizin di dalam Otoritas Jasa Keuangan keseluruhan. Jadi buat kalian untuk data-datanya tidak perlu khawatir, untuk datanya akan tetap aman dan diawasi aplikasinya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ya, untuk aplikasi Tunaiku ini adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan khusus buat orang-orang atau kalian jika memang ingin membuka usaha. Dikarenakan pinjaman di sini pinjamannya mencapai totalnya 20 juta rupiah. Ya, 20 juta rupiah dengan periode pinjamannya totalnya sampai 20 bulan. Artinya sampai 1 tahun lebihan ya, 1 tahun lebih 8 bulan. Namun ini ada beberapa syarat yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, jadi kemarin saya sempat ingin melakukan pengajuan, namun dikarenakan di sini memiliki tenor sampai minimalnya 6 bulan dan saya tidak mungkin mereview aplikasi ini ya.
karena tenornya cukup lama juga, karena saya tidak ingin mereview aplikasi ini. Hasilnya dari pihak Tunaiku menelpon dan ingin menyuruh saya mengajukan pinjaman dari aplikasi Tunaiku ini. Ya mungkin saya bilang sekali lagi ke si CS dari Tunaiku, saya tidak ingin meminjam dikarenakan untuk tenornya terlalu lama ya, karena hanya saya ingin mereview saja. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan pinjaman tenor yang lebih banyak, kalian bisa masuk ke dalam aplikasi Tunaiku ini. Ini adalah aplikasi resmi yang berdiri tepatnya pada tahun 2015 yang lalu atau berapa ya, saya lupa ya. Jadi buat kalian ini untuk persyaratannya mudah, ini hanya menggunakan KTP saja. Silahkan buat teman-teman bisa dicoba saja gunakan salah satu aplikasi yang saya rekomendasikan di sini. Untuk salah satunya seperti Rupiah Cepat ada kami Kredivo. Dan buat teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran bisa melalui link di dalam deskripsi channel saya supaya kalian bisa langsung mendapatkan limit pinjaman yang cukup besar. Artinya untuk aplikasi yang saya rekomendasikan ini sudah resmi dan berizin di dalam Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk data-datanya kalian pun tidak perlu khawatir. Setelah kalian mendaftar melalui link di dalam deskripsi channel saya, ada kemungkinan untuk limit yang kalian dapatkan bisa menjadi lebih banyak, dan silakan kalian bisa pinjam dan bayar sesuai dari tanggal atau tenor jatuh tempo yang tersedia di dalam aplikasinya. Oke, jadi mungkin kurang lebihnya hanya sebut saja untuk 10 aplikasi pinjaman online yang cepat, cair, dan bukan ilegal. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.